Comiforo 19 baru aja selesai kemarin, tapi hype-nya masih cukup kerasa sampai sekarang. Konten acara dan bintang tamunya juga gak main-main. Buat yang ngedaftar juga semakin menarik, walaupun crowd-nya memang gak sebanyak sebelumnya. Tapi tentunya kita seiring berjalannya waktu ya, yang namanya event besar, itu pasti ada hal-hal yang berbeda. Mau itu positif, mau itu negatif. Negatifnya adalah Comiforo 19 ini ada sedikit penurunan dari segi pendapatan di beberapa tenan yang biasanya dapat pendapatan yang cukup besar. Dan bahkan ada orang-orang yang jualan tapi nggak buka booth bisa lolos karena itu ya ilegal ya disebutnya. Tapi positifnya Comiforo 19 ini sangat minim segala hal yang berbau Genshin Impact. Halo, perkenalkan semuanya, nama gue Malvin dan gue seorang pedagang merchandise. Kali ini gue berkesempatan untuk jualan di Comiforo 19 yang lokasinya di ISBSD. Gue cabut dari Bandung sehari sebelum hari pertama CF dan turun di Tangerang Selatan karena harus loading in barang dagangan. Hal yang paling seru sekaligus ngerepotin sehari sebelum CF. Dan di deadline sampai jam 5 sore aja, dan di situ gue juga lihat banyak banget tenan yang loading in barangnya sampai ada yang udah siap dekor. Ya gitulah namanya CF kan. Hari pertama Comiforo udah pasti hektik parah, baik buat pengunjung yang harus ngantri, juga tenan yang harus siap-siap buat dagang. Tapi bukan itu aja yang bakal gue bahas di sini. Yang akan gue bahas di sini adalah apakah dagang di Comiforo itu cuan gede, balik modalnya gampang, bahkan bisa dibilang gampang untuk dapat pembeli. Sayang sekali jawabannya enggak. Untuk biaya standnya itu udah mencapai 4,5 juta untuk 2 bilik. Kalau satu bilik tinggal dibagi 2 aja. Untuk bayar artis yang ngegambar per gambar itu bisa sampai 70.000 sampai 300.000. Belum biaya komersil yang bisa mencapai 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga komisinya. Let's say kita katakan ada 20 karakter yang bakal diolah menjadi produk dengan kisaran 1,4 juta sampai 8 jutaan. Terakhir biaya produksian yang dimana kemungkinan ada senilai 3 juta sampai 6 juta. Jika kita totalkan untuk stand, komisi gambar hingga produksi itu aja udah keluar uang sebesar 6.650 sampai 16.500. Yang berarti minimal harus bisa dapat omset sekitar 9 juta sampai 20 jutaan untuk 2 hari. Belum lagi ongkos, bayar orang yang jaga, biaya konsumsi, dan biaya akomodasi serta biaya operasional lainnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana cara kita bisa narik pengunjung, mulai dari pre-order di sosial media, munculin katalog di sosial media, atau mungkin sampai bayar iklan di sosial media biar bisa mendapat lebih banyak pembeli. Untuk pre-order dan untuk bisa narik pengunjung memang ada effort yang luar biasa ketika di sosial media ataupun saat dagang di hari H acara. Ketika di acara diharapkan lagi tantangan lain, mulai dari dagangan yang laku udah pasti bakal hektik untuk melayani yang datang untuk jajan apalagi di hari pertama. Tapi kalau misalnya dagangan atau standnya kurang rame, mau gak mau harus sedikit putar otak untuk bisa narik pengunjung ke hadapan stand kita. Hari kedua Comiforo tentunya ini adalah hari terakhir dan gue datang dari pagi. Sarapan sebelum CF. Yoi. Dan petugasnya juga udah pada bersiap untuk ngejalanin tugas mereka di hari kedua Comiforo ini. Ternyata untuk crowd lebih padat daripada hari pertama, tapi untuk pembeli justru lebih sedikit. Ternyata kebanyakan day 2 emang untuk rekreasi dan ajang meet up teman online di event Comiforo. Karena pada dasarnya event Comiforo dijuluki juga sebagai event lebarannya para wibu. Cuma menurut gue, event Comiforo ini bisa menjadi wadah yang sangat baik untuk para kreator-kreator yang baru dan juga para pedagang fan merchandise jika terus diadakan secara rutin 2 kali dalam setahun ke depannya seperti biasa. Mungkin ada yang mengakhiri karirnya untuk berdagang di CF19 ini, tapi ada juga yang baru memulai berdagang di CF19 ini. Apapun hasilnya, tujuan setiap tenan pasti berbeda-beda. Ada yang tujuannya cuma promosi circle-nya, ada yang pengen cuan, ada yang pingin naikin nama circle-nya atau produknya, dan tujuan-tujuan yang lainnya. Besok jam 8 pagi harus makan di kantor. Selamat malam, kami mengingatkan saja besok hari Senin. Ini kenyataan pahit. Gimana CF-nya? Capek anjing. Yakin capek? Enggak. Habis ini lo dari SBSD kemana? Makan.
Kemana anjing? Ya makan dulu lah. Pulang kemana? Pulang ya pulang dulu lah, makan dulu lah, nyari makan paling nasi goreng. Enak. Anjing, ya enak ya. Cari Iya. nasi goreng yuk. Ayolah. Gue punya sedikit saran untuk kalian yang emang pertama kali mau buka stand di Komifuro. Yang pertama, siapin orang-orang yang bisa diajak kerjasama, siapin dana masing-masing untuk ongkos atau makan di perjalanan. Yang ketiga, jaga kesehatan karena bisa jadi kalian bakal kaget sama suasana dan cuacanya. Yang keempat, perbanyak pengetahuan soal vendor-vendor percetakan. Ini penting banget karena kalian bakal ngejual barang-barang kayak poster, ganci, bahan-bahan akrilik, standi, apapun itu ya. Jadi kalian penting banget untuk bisa tahu tentang vendor-vendor percetakan yang ada di wilayah kalian, atau kalian bisa cek aja online shop. Yang kelima, jangan lupa data setiap barang yang kalian produksi karena ini krusial banget. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu berapa banyak barang yang kalian produksi, nanti ketika akhir-akhir kalian udah H+1 event, kalian bingung nih berapa cuannya, berapa kotornya, berapa pengeluaran, berapa pemasukannya, apakah cuan atau kagak. Yang keenam, jangan mentang-mentang cuannya gede di awal, kalian sebagai owner langsung ambil alih. Atau mungkin kalian ya bukan sebagai owner tapi ngambil alih cuma karena uang kalian yang disumbangkan itu cukup banyak. Ya tidak begitu etis ya sebenarnya kalau kalian bukan owner tapi kalian ngambil alih circle tersebut dengan dalih saham. Dan untuk kalian semua yang pertama kali mau datang ke Komifuro sebagai pengunjung, gue juga punya saran. Yang pertama, siapin duit. Yang kedua, janjian sama teman-teman di awal. Yang ketiga, datang lebih awal. Keempat, siap dengan sinyal yang jelek karena udah pasti crowd dan kerumunan di sana itu udah padat banget. Orang-orang yang pakai internet juga padat banget. Jadi udah pasti sinyalnya jelek banget. Jadi kalian bakal susah banget untuk ngontek-ngontekin orang atau buka internet. Ya mungkin cukup segitu aja dari gue Malvin ya. Karena video ini gak begitu panjang-panjang amat tentang Komifuro ini. Tapi semoga ini juga bisa membuka insight kalian buat kalian-kalian yang emang mau buka stand di Komifuro. Atau ya kalian penikmat Jepangan tapi kalian mau datang ke Komifuro dan sebelumnya kalian belum pernah datang ke Komifuro. Sekian dari gue Malvin. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.